Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di salah satu siaran Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Aku harus tahu Bung Hatta sekarang. Assalamualaikum Syahrir. Waalaikumsalam Bung Hatta. Apa kabar Bung Hatta? Oh, saya baik. Ada apa Syahrir? Oh, saya ada mendapat berita bahwa Jepang sudah menyerah. Apakah berita itu benar? Menurut saya kita harus bermanfaatkan momen ini karena kita harus melakukan proklamasi Indonesia. Tapi apakah Bung Karno akan menyetujuinya? Mungkin saya pikir Bung Karno sangat pantas untuk melakukan proklamasi. Tapi semua ini perlu lagi dibicarakan dengan Bung Karno ya. Baiklah Bung. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita untuk mereka. Tolong proklamasi Indonesia segera dilakukan pada malam ini juga. Paling lambat besok, tanggal 16 Agustus 1945. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan pada malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini, gorok leher saya rasa pojok itu. Sudahi nyawa saya malam ini juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Maka saat itu, dan saya tanya kepada wakil-wakil PPKI besok. Wikana dan Darwis terkejut dengan perkataan Bung Karno tersebut karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia. Para pemuda mengadakan rapat di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sodanko Singgih, Yusuf Kunto, Ahmad Subarjo, Khairul Saleh, dan Soekarni. Mereka memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta agar terhindar dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Sodanko Singgih untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Bung, ada apa? Pokoknya sekarang juga ikut kami. Mana? Udah, ayo ikut. Ya, mana? Tapi Bung Karno harus ikut. Bung, 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 Bung. Bung, pokoknya bila kasihkan Bung. Mana? Pokoknya ikut. Oh, tidak, siap. Bung. Tanggal 16, Ahmad Subarjo disibukkan mencari informasi kepastian tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Tiba-tiba ia kaget akan hilangnya Soekarno dan Hatta, lalu pergi ke kantornya. Mana perginya Soekarno dan Hatta? Aku yakin Wikana pasti mengetahuinya. Wikana, apa kamu tahu Soekarno dan Hatta disembunyikan? Tidak. Lalu di mana mereka sekarang? Aku tidak tahu. Setelah berbincang lama dengan Wikana, akhirnya Wikana sepakat dan Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok. Mau hantarkan Subarjo ke Soekarno. Oh, baik. Tuan, silakan. Dengan jaminan itu, maka Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta dan meyakinkan kalau Jepang telah menyerah.
Apa proklamasi dapat dilakukan tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar jam 1 siang. Kami harus kembali ke Jakarta lalu mengundang para anggota badan persiapan kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu membutuhkan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalaman suntuk untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya adalah saya. Sayalah yang bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Di ruang makan rumah Maeda berlangsung pertemuan penting untuk merumuskan teks proklamasi. Di dalam ruangan itu terdapat Bung Karno, Bung Hatta, Subarjo, Soekarni, Sudiro, dan BM Dia. Mana kertas? Bagaimana bunyi pertama dalam Piagam Jakarta? Kita agak lupa, kita tidak bawa dokumennya, tetapi isinya kira-kira demikian. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu terdengar kurang revolusioner. Perlu ditambah langkah-langkah pengambil alihan kekuasaan. Bagaimana tambahannya? Hal-hal yang mengenai pengambil alihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 1705 waktu bangsa Indonesia. Sebaiknya teks proklamasi ini harus ditandatangani oleh semua yang ada di sini. Iya, saya setuju. Tidak, saya tidak setuju. Saya memberi usul yang menandatangani teks proklamasi ini seharusnya Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Karena Bung Karno dan Bung Hatta ini dikenal sebagai pemimpin dan disegani oleh rakyat. Bagaimana? Setuju? Setuju! Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Malik untuk diketik. Setelah itu, akhirnya Bung Karno kembali ke Jakarta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.